Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kalian kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Oke, dipimpin oleh Chania. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Udin? Oh, Udin sakit ya? Chania hadir. Wanda Hadir. Oke. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan bercerita terlebih dahulu. Ada seorang anak laki-laki bernama Ahmad. Dia berangkat sekolah 5 km dengan sepatu yang sudah rusak dan sudah usang. Nah, melihat hal tersebut, guru melihat Ahmad yang semangat untuk belajar dan sekolah, guru memberikan sepatu yang baru. Nah, dari situ Ahmad menjadi rajin dan semangat lagi untuk belajar. Nah, cerita itu anak-anak bisa tahu itu cerita apa? Cerita inspiratif Bu. Nah, betul sekali. Cerita itu namanya teks narasi. Hari ini kita akan belajar teks narasi tersebut. Kalian pasti bisa. Jadi, tujuan belajar kita hari ini adalah yang pertama untuk mengenal apa itu teks narasi. Terus, kita juga akan mengetahui apa bagian-bagian yang terdapat dalam teks narasi atau strukturnya. Dan tentunya kalian juga akan membuat teks narasi tersebut secara berkelompok, dan yang terakhir kalian akan menceritakannya di depan kelas. Oke, sekarang perhatikan baik-baik ke depan ya. Yang pertama, apa sih teks narasi? Teks narasi itu teks yang ceritanya disusun berdasarkan urutan waktu. Nah, jadi teks narasi itu tentunya akan berurutan sesuai dengan waktunya. Misalnya cerita tadi, cerita Ahmad tadi kan dari Ahmad yang tadinya sepatunya bolong atau sudah usang. Nah, dia mendapatkan sepatu yang baru lagi dari gurunya, seperti itu, hingga Ahmad semangat untuk belajar. Teks narasi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ada cerita atau peristiwa. Kedua, disusun secara urut. Jadi, dalam teks narasi ada peristiwanya atau ceritanya, dan cerita tersebut disusun secara berurutan. Kemudian, apa sih ciri yang terakhir? Ciri yang terakhir, teks narasi itu memiliki pesan moral. Jadi, dalam satu teks narasi itu akan terdapat amanat atau pesan moral yang disampaikan dalam cerita tersebut. Nah, sekarang kita akan beralih ke struktur dari teks narasi. Teks narasi memiliki 4 bagian. Strukturnya dalam teks narasi tersebut ada 4 struktur. Yang pertama, orientasi. Orientasi ini berisi perkenalan. Jadi, dalam perkenalan ini seperti siapa, di mana, dan kapan. Misalnya, di sebuah desa hiduplah seorang anak bernama Ahmad. Nah, siapanya itu siapa? Ahmad. Kemudian di mana? Di sebuah desa. Kemudian
Farida. Masalah yang terdapat dalam cerita Ahmad tadi adalah sepatu yang digunakannya. Sepatu Ahmad bolong dan dia jadi malu untuk bermain dengan teman-temannya. Ketiga ada resolusi. Resolusi itu adalah cara menyelesaikan masalah. Jadi bisa disebut sebagai solusi. Solusinya apa? Dari cerita tadi, solusinya guru memberikan sepatu baru kepada Ahmad. Kemudian yang terakhir ada reorientasi. Reorientasi itu adalah pesan moral. Jadi pesan moral atau amanat yang terkandung dalam teks narasi. Jadi pesan moral yang dapat diambil dari cerita Ahmad itu adalah kebaikan guru yang bisa mengubah semangat Ahmad untuk belajar. Nah, jadi ada apa saja sih struktur dari teks narasi? Yang pertama ada Orientasi, kedua, komplikasi, ketiga, resolusi, terakhir. reorientasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke ciri dari kebahasaan teks narasi. Teks narasi memiliki ciri kebahasaan. Yang pertama, dia ada kata kerja. Biasanya kata kerja ini adalah kata yang menunjukkan tindakan. Contohnya apa? Berlari, berjalan, menulis, membaca, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ada kata penanda waktu. Kata penanda waktu adalah kata yang menunjukkan urutan. Misalnya, pertama, kemudian, setelah itu, akhirnya, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada kalimat dialog atau kalimat percakapan. Contohnya, ayo ikut bermain, kata teman-teman Ahmad. Oke, sekarang kita masuk ke tahap think atau berpikir. Kalian akan berpikir secara individu untuk menggolongkan bagian-bagian atau struktur yang terdapat dalam teks narasi. Ini untuk kamu. Kasih Bu. Jadi, kalian akan membaca teks tersebut, kemudian kalian akan menemukan mana bagian dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan mana yang termasuk ke reorientasi. Ibu kasih waktu 10 menit, dipersilakan. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap pair atau berkelompok. Kalian akan dikelompokkan, kemudian kalian dalam kelompok itu akan membagikan ide untuk seperti apa cerita yang akan dikembangkan. Kemudian kalian berdiskusi dan menceritakannya di depan. Oke, kita lanjut aja ke tahap menulis atau write ya. Jadi kalian akan mengembangkan kerangka dari cerita atau ide yang kalian tadi pikirkan bersama. Tahapannya mudah, kalian tulis dulu dengan bahasa kalian sendiri, kemudian ceritakan secara urut dari awal sampai akhir. Jangan lupa dalam cerita narasi itu selalu ada pesan moral. Kemudian gunakan kata kerja juga kata penanda waktu. Ibu boleh pakai dialog? Tentu saja boleh. Teks narasi itu ciri kebahasaannya salah satunya ada kalimat dialog atau percakapannya. Misalnya apa? Ayo bantu aku, kata Lina. Misalnya seperti itu ya. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan lagi,
kalian mulai untuk menulis. Ibu kasih waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktu kalian sudah habis ya. Sekarang kalian masuk ke tahap share atau berbagi. Kalian akan membagikan cerita yang sudah kalian buat. Nah, ibu akan tunjuk siapa yang akan maju ke depan. Kelompok Chania, silakan menceritakan ceritanya ke depan. Oke, jadi saya akan membacakan hasil dari diskusi saya bersama teman-teman. Jadi Keren banget ya teman-teman. Kasih tepuk tangan buat Chania. Yeay. Baik, kita akan simpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Apa yang disebut sebagai teks narasi? Ibu izin menjawab. Jadi teks narasi itu adalah sebuah cerita yang disusun berdasarkan urutan waktu. Tuh. Kemudian, apa saja bagian-bagian atau struktur yang terdapat dalam teks narasi? Orientasi, komplikasi, resolusi, dan reorientasi. Bagus, kalian semua pintar sekali. Untuk pertemuan berikutnya, kalian akan membuat cerita sendiri. Temanya pengalaman kalian, terus buat 3 paragraf saja, dan jangan lupakan struktur yang ini. Orientasi, komplikasi, resolusi, dan reorientasi, dan yang terakhir tentunya ada pesan moral dari cerita tersebut. Mudah bukan? Udah Bu. Baik, jangan lupa ya tugas kalian dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri bersama. Semoga apa yang disampaikan Ibu bermanfaat untuk kalian. Dan sebelum pulang kalian berdoa dulu. Silakan pimpin doanya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak semuanya yang sudah semangat belajar hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum